Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita yaitu seputar qawaid fiqhiyah. Kaidah yang ketiga, adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Kaidah ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Adanya kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan. Kaidah ini termasuk kaidah fikih yang sangat penting untuk dipahami, karena seluruh rukhsah dan keringanan yang ada dalam syariat merupakan wujud dari kaidah ini. Di antara dalil yang menyangkut kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 185. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Surah At-Taghabun ayat 16. Seluruh ayat tadi menjadikan landasan kaidah yang sangat berharga ini. Karena seluruh syariat dalam agama ini penuh dengan toleransi. Lurus tauhidnya, terbangun atas dasar perintah beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Demikian pula, syariat ini penuh toleransi dalam hukum-hukum dan amalan-amalannya. Sebagai contoh, ibadah-ibadah yang tercakup dalam rukun Islam, salah satunya salat. Jika kita lihat ibadah ini merupakan amaliyah yang mudah dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Demikian zakat, hanya memerlukan sebagian kecil dari harta yang terkena kewajiban zakat. Itu pun diambil dari harta yang dikembangkan, bukan harta tetap. Dan zakat ini dilaksanakan hanya sekali dalam 1 tahun. Juga ibadah puasa Ramadan yang hanya dilaksanakan selama 1 bulan setiap tahun. Ibadah haji yang wajib dilaksanakan sekali saja seumur hidup bagi orang yang mempunyai kemampuan. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya maka datang secara insidental, sesuai dengan sebab yang melatar belakanginya. Seluruh ibadah-ibadah tersebut sangat mudah dan ringan. Allah Ta'ala juga mensyariatkan beberapa hal yang bisa membantu dan memberikan semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya dengan disyariatkannya berjamaah salat 5 waktu, salat Jumat, dan salat hari raya. Demikian pula pelaksanaan puasa yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam Ramadan. Juga ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Tidak diragukan lagi, pelaksanaan ibadah secara berjamaah akan lebih meringankan pelaksanaan berbagai ibadah, lebih memberi semangat serta lebih mendorong untuk saling berlomba meraih kebaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyediakan pahala bagi orang-orang yang mau menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi-Nya, baik pahala dunia maupun akhirat. Pahala yang tidak bisa diukur besarnya. Janji Allah merupakan pendorong terbesar dalam melaksanakan amal kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Di samping kemudahan-kemudahan, masih ditambah lagi jika ada yang mempunyai uzur, maka menyebabkan ia tidak mampu atau kesulitan melaksanakan hukum-hukum syariat, maka Allah Ta'ala telah memberikan keringanan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang bersangkutan. Hal ini nampak jelas dalam beberapa contoh. Misal, seorang yang sedang sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri maka boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, berbaring. Atau bahkan cukup berisyarat ketika rukuk dan sujud. Kedua, seseorang diwajibkan bersuci dengan menggunakan air
Namun jika tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak ada air, maka diperbolehkan melaksanakan tayamum. Ketiga, seorang musafir yang sedang menanggung beratnya perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa, diperbolehkan untuk menjamak mengqasar salat, serta diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudhu. Keempat, orang yang sakit atau sedang berpergian jauh tetap dicatat mendapatkan pahala dari amal-amal kebaikan yang biasa ia kerjakan ketika dalam keadaan sehat dan tidak berpergian. Kaidah ini diterapkan dalam berbagai macam pembahasan yang tercakup dalam syariat agama Islam yang mulia ini. Adapun perwujudan kaidah ini secara nyata dapat diketahui dari contoh-contoh berikut. Pertama, jika pakaian atau badan seseorang terkena sedikit darah, maka dimaafkan dan tidak harus mencucinya. Kedua, boleh beristijmar, membersihkan najis dengan batu atau semisalnya, membersihkan najis dengan air, meskipun dijumpai adanya air. Ketiga, sucinya mulut anak kecil yang terkadang memakan najis dikarenakan belum bisa membedakan benda-benda di sekelilingnya. Keempat, sucinya kucing, sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya kucing itu tidak najis, sesungguhnya ia termasuk binatang yang selalu menyertai kalian. Kelima, termaafkan jika terkena cipratan tanah jalanan yang diperkirakan bercampur dengan najis. Jika memang benar ada najisnya, maka dimaafkan dari najis yang sedikit. Keenam, jika pakaian seseorang terkena kencing bayi laki-laki sebelum makan makanan tambahan selain ASI, maka cukup membasahi pakaian tersebut dengan air dan tidak perlu mencucinya. Demikian pula jika terkena muntahan bayi tersebut. Ketujuh, penjelasan para ahli ilmu bahwa hukum asal sesuatu zat adalah suci, kecuali jika diketahui secara pasti tentang kenajisannya. Dan hukum asal segala makanan adalah halal dikonsumsi, kecuali jika diketahui secara pasti tentang keharamannya. Kedelapan, dalam membersihkan badan, pakaian, atau bejana dari najis cukup menggunakan perkiraan. Jika tidak bisa atau kesulitan menentukan kesuciannya secara pasti, maka cukup dengan kira-kira. Jika dianggap sudah suci, maka cukup. Kesembilan, dalam menentukan telah datangnya waktu sholat, cukup dengan perkiraan kuat bahwa waktunya telah datang, yaitu jika sulit mengetahui datangnya waktu tersebut secara pasti. 10. Orang yang melaksanakan haji secara tamattu dan qiran, mereka bisa melaksanakan haji sekaligus umrah dalam sekali perjalanan saja. Ke-11, diperbolehkan memakan makanan haram seperti bangkai dan misalnya bagi orang yang terpaksa untuk memakannya. Kedua, bolehnya jual beli ariyah jika ada hajat untuk mendapatkan kurma rutab atau kurma basah. Ariyah adalah jual beli kurma rutab yang basah, kurma basah yang masih berada di pohonnya dengan perkiraan semisal harganya jika kurma itu sudah tua dan menjadi kurma kering, dan dilakukan secara takaran. Ke-13, boleh mengambil upah dari perlombaan pacu kuda, mengendarai unta, dan perlombaan memanah. 14, bolehnya seorang laki-laki merdeka menikahi budak wanita jika laki-laki tersebut tidak bisa menunda pernikahan dan khawatir akan terjatuh dalam perzinahan. 15, jika seorang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, maka karib kerabat orang yang melakukan pembunuhan tersebut menanggung pembayaran diat, denda yang harus dibayarkan kepada keluarga korban. Hal ini dikarenakan pelaku pembunuhan tersebut tidak sengaja melakukan pembunuhan, sehingga ia mempunyai uzur. Maka merupakan hal yang layak jika karib kerabat si pembunuh tersebut menanggung pembayaran diat tersebut tanpa memberatkan mereka, yaitu dengan membagi diat tersebut sesuai kadar kekayaan masing-masing. Dan pembayaran tersebut diberi tenggang waktu selama 3 tahun. Adapun jika pembunuh tersebut termasuk orang yang berkecukupan dalam harta, apakah ia turut menanggung pembayaran diat tersebut ataukah tidak? Maka dalam hal ini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Para pemirsa, implementasi perwujudan dari kaidah ini sangatlah luas. Contoh-contoh tadi sudah cukup mewakili untuk menunjukkan sedemikian penting kaidah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian Ma'rifatul Islam hari ini. Semoga menjadi penambah ilmu bagi para pemirsa yang belum mengetahui, serta menjadi pengingat kembali bagi para pemirsa yang sudah mengetahui. Demi mendukung agar Ma'rifatul Islam terus berkembang menjadi lebih baik,
Apabila pemirsa memiliki kritik, saran, ataupun masukan serta pertanyaan, maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan, serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata terima kasih, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.